Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan memberikan penguatan. Dalam proses pembelajaran, penguatan atau reinforcement memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Pada saat yang tepat dan dengan jenis penguatan yang tepat pada proses pembelajaran akan berdampak pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ketika peserta didik mengerjakan tugas atau ketika mereka melakukan praktek di laboratorium, lalu guru melihat bahwa tugas yang dikerjakan mereka benar, atau pada saat melakukan percobaan di laboratorium peserta didik melakukan sesuai dengan petunjuk kerja yang ditetapkan, maka guru melakukan penguatan, yaitu dengan cara menyampaikan, "Bagus, kalian mengerjakan dengan tepat." Dan laporan kalian juga sangat kreatif. Atau menyampaikan, "Wah, kalian sungguh luar biasa," sambil mengacungkan jempol. Pemberian respon atau penguatan terhadap perilaku belajar peserta didik, baik melalui kata-kata verbal maupun non-verbal, seperti dengan isyarat-isyarat tertentu, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap peningkatan proses dan hasil pembelajaran, terutama terhadap penanaman rasa percaya diri dan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru harus melatih kemampuan untuk mengembangkan berbagai jenis penguatan dan membiasakan diri untuk menerapkannya dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menyajikan materi untuk dikuasai oleh peserta didik, akan tetapi selalu bermuatan nilai-nilai edukatif untuk membentuk pribadi-pribadi yang baik yang selalu saling menghargai. Selanjutnya, tujuan keterampilan penguatan. Yang pertama, untuk meningkatkan perhatian peserta didik. Yang kedua, untuk membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Yang ketiga, agar memudahkan peserta didik belajar. Yang keempat, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik. Yang kelima, agar memelihara iklim kelas yang kondusif. Yang keenam, untuk mengontrol dan memelihara tingkah laku peserta didik yang kurang positif. Apa saja sih prinsip pemberian penguatan? Yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Setiap pemberian penguatan, baik penguatan verbal maupun nonverbal, harus disertai ketulusan dan keikhlasan dalam menghargai perbuatan peserta didik. Yang kedua, kebermaknaan. Jenis dan bentuk penguatan yang diberikan harus memiliki makna bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu menghindari penguatan yang negatif. Dalam setiap proses pembelajaran, sering terjadi bahwa proses dan hasil belajar peserta didik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga mengakibatkan guru merasa tidak puas dengan proses dan hasil yang ditunjukkan peserta didik. Kemudian, secara spontan bisa muncul keinginan untuk membentak, mengeluarkan kata-kata menyindir, dan penguatan negatif lainnya. Apa saja sih komponen keterampilan memberi penguatan? Yang pertama, memberi penguatan verbal kata atau kalimat, yaitu dengan kata bagus, hebat, luar biasa, terima kasih. Yang kedua, memberi penguatan gerak badan, bisa mengajungkan jempol, memberi tepuk tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan kehangatan dan keantusiasan, yaitu dengan memberi senyum dan menepuk pundak. Yang keempat, memberi penguatan dengan cara mendekati. Bisa mendekati atau berada di sisinya dengan memberi pujian.
Yang kelima, memberi penguatan tanpa menunda. Yang keenam, memberi penguatan pada sekelompok peserta didik, seperti kelompok diskusi yang menonjol, berprestasi, kreatif, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Bila ada peserta didik secara pribadi lebih berperan, aktif pada hari itu. Yang kedelapan, memberi penguatan secara bermakna. Penguatan memang harus bermakna bagi peserta didik. Yang kesembilan, menghindari atau tidak memberi respon yang negatif. Jadi sebaiknya respon negatif tidak dimunculkan karena mendemotivasi peserta didik. Demikianlah keterampilan memberikan penguatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.